Oke bro, Assalamualaikum. Salam, anjay. Ini ada sesuatu ya. Dia bukan Spider-Man asli, tapi memang pengen ikut-ikutan melulu. Tapi nggak apa-apa. Buat lu yang suka ngeliat Instagram kita, kayaknya tahu nih. Ini siapa? Ini sering muncul di seminggu terakhir live IG. Oke. Nah, sebelumnya gue mau minta maaf dulu nih karena seminggu ini ya. Beberapa minggu Seminggu sih sebetulnya kita nggak pernah upload lagi YouTube. 2 minggu 2 minggu 2 minggu nggak upload karena banyak revisi. Aja. Revisian banyak ya. Banyak bisnis yang dijalanin, jadi Bisnisnya nggak banyak, revisinya yang banyak. Oke deh, langsung aja. Sekarang kita mau bahas sama si, lu dipanggil siapa sih? Minpeng, Mimin Gepeng, Mimin Topeng. Mimin Topeng. Oke. Kita mau bahas ini, Min. Bahas apa nih kali ini? Cewek dong. Cewek. Beuh. Tapi tenang, ini sekarang keren. Jadi kita mau bahas 3 tipe cewek yang bisa bikin lu semua tajir. Anjay. Yang pertama, lu mau dari dulu? Yang pertama. Silakan. Anjay. Anjay ngomong. Oh iya. Yang pertama. Oh, kesini ya Pak. Salah. Ya, ini mic-nya di sini. Yang pertama itu ada cewek yang hobi dan bisa cari uang. Anjay. Macam SPG Bisa cari uang. bisa cari uang, kan? Jadi iya benar sih. Iya benar kan? Iya benar kan? Jadi gimana maksudnya, ini gimana? Nah, jadi maksudnya cewek yang bisa cari uang itu, jadi dia itu selalu punya sifat yang gatel. Sama bukan gatel gitu ya, gitu ya maksudnya. Okay. Dia punya sifat yang gatel sama gak bisa diem ke hal-hal yang berhubungan dengan hal yang positif. Apalagi yang berhubungan dengan bisnis gitu loh. Jadi kalau ada peluang bisnis tuh gak bisa diem gitu, kayak pengen bantu buat betul. Cari uang buat suaminya gitu. Gue pernah punya. Gue punya, itu maksudnya istri gue. Ya, bukan pernah punya. Ini masih istri gue, tenang. Jadi betul bahwa cewek yang punya hobi punya hobi apa ya? Dikit-dikit lihat peluang jadiin cuan. Nah, itu sebetulnya kenapa bisa bikin lu tajir, karena ya sekarang gini, lu kerja atau bisnis gitu ya. Terus pasangan lu atau istri lu itu juga ikut-ikutan gitu loh. Bukan ikut-ikutan di bisnis lu, bukan, dia juga nyari peluang lain. Itu kan berarti cuannya itu double kill. Iya, double kill. Nah, yang kayak begini lu harus cari. Itu bisa dilihat dari zaman pacaran lah. Bisa kok dilihat tuh. Kalau misalnya lu sekarang nih punya cewek yang Pas lagi pacaran ya. Saya punya cewek yang apa ya, dia punya sok ngide buat bisnis tapi dia pengen banget. Bisa. Itu dipertahankan, bro. Oke, itu dipertahankan. Yang kayak begitu sekarang udah langka. Karena normalnya cewek zaman sekarang adalah ingin dibiayai. Nah, nggak salah juga, memang. Tapi ada tapinya. Ada tapinya apa? Ada tapinya. Biasanya kalau yang pengen dibiayainya itu dalam segala hal, terus lu masih pacaran, pertanyaan gua adalah itu pantas atau enggak gitu. Nah, jawab itu sendiri. Hubungan masih pacaran padahal. Betul. Apalagi masih udah nikah. Ya. Pasti nantinya sudah nikah jadi kewajiban memang. Tapi kan kalau pacaran belum wajib ya. Nah, iya. Harus pintar-pintar milih. Oke. Next. Tipe cewek yang bisa mengelola finansial. Nah, ini cocok banget buat kamu di sana yang mungkin gak suka sama, misalkan aku udah punya istri tapi gak mau dia kerja di luar gitu loh. Gak mau dia kerja, pengennya dia di rumah aja jadi ibu rumah tangga. Gak masalah, karena sekarang itu zamannya ibu rumah tangga yang produktif. Oke? Kalau misalnya lu lihat di Instagram banyak tuh kan ibu-ibu rumah tangga sekarang yang memang dia punya atau nyambi nih jadi content creator. Nah, ya kan, atau jualan online shop ya. Terus apa lagi ya? Ya yang biasanya itu ibu-ibu zaman sekarang tuh ibu-ibu muda ya. Yang tua juga ada sih. Ada. Dia itu jadi konsultan. Misalnya konsultan untuk marketing, untuk branding, tapi melalui webinar dan lain-lain. Itu banyak. Buka online shop. Nah,
Yang kayak begitu biasanya dia itu tahu gimana cara memanage keuangan. Gitu kan. Karena apa? Karena ya sekarang gini deh, ibu rumah tangga, pekerjaan utamanya adalah ngurusin rumah, ngurusin suami. Tapi dia juga bisa ngurusin bisnis. Otomatis pengelolaannya keren. Yang kayak begitu, kalau lu punya istri begitu, itu yang bisa bikin lu tajir. Kerjaan lu aman, istri lu juga bisa nyari uang buat dibawa ke rumah. Gitu loh. Kan kalau disatuin itu gede. Patut dipertahankan. Lah iyalah kan istri. Aja lah. Kan istri. Iya, maksudnya yang sekarang. Kalau yang pacaran, nah yang kayak begini juga ya dipertahanin lah. Masa mau dilepasin? Iya. Pintar mengelola keuangan tuh susah sebenarnya. Pintar mengelola keuangan susah karena mengelola keuangan tahu nggak gimana maksudnya? Mengelola pengeluaran sama kita ya. Ya gitu. Iya, jadi gini. Kalau menurut pandangan gue ya, Okay. mengelola keuangan itu mungkin bisa kita bilang kayak gini nih. Misalnya dia tuh tahu porsi mana yang harus dikeluarkan buat bisnis, terus porsi mana yang harus dikeluarkan buat kebutuhan yang lain, gitu loh. Tanpa harus mengambil uang tabungan. Itu pengelolaan. Kita nggak ngomongin nyarinya dulu. Nyarinya di poin 1 tadi udah. Yang poin 2 sekarang mengelolanya gimana? Karena percuma. Jadi dia bisa tahu dong cara kebutuhan sehari-hari emang mana yang buat. Iya, kan mengelola. Kan mengelola. Kalau poin 1 tadi cari nih. Udah dicari duitnya kan. Terus dikelola, di manage. Ini dibuang kemana, ini disimpan di mana, ini buat beli apa gitu loh. Ya kayak begitu tuh harus dipertahankan dan harus disupport. Kalau misalnya lu punya istri yang tipe begini, itu disupport terus bro. Jangan gini, jangan sampai lu merasa tersaingi. Oh istri gue kok lebih keren yang gak bisa begitu. Nggak boleh. Ya disupport, kan itu istri bukan orang lain. Saling support. Karena banyak juga teman-teman gue yang jadi suami istri nih kerja kan, malah jadi saingan. Sebuah kesalahan. Kesalahan dong. Ujung-ujungnya kan jadinya masing-masing. Iya nggak? Bisa. Pacaran juga pernah sih ada yang kayak gitu lah. Pernah dengar cerita gitu. Jadi malah saingan, bukannya saling support gitu. Kan ini judulnya adalah perempuan, cewek yang bisa bikin lu tajir. Nah, berarti ada kesinambungan antara lelaki dan pria. Maksudnya perempuan dan laki-laki gitu, Pak. Jadi harus saling gitu, gak bisa masing-masing. Betul. Yang ketiga ada. Gue mulu. Oke. Yang ketiga itu ada cewek yang bisa menjaga kehormatan. Bukan. Maksudnya gimana? Maksudnya bukan gini, bukan. Menjaga kehormatan. Oke, kita ngomongin dulu yang udah married ya, karena gue udah married nih. Jadi ngomongin yang udah married. Yang pertama, mungkin bisa kita bilang menjaga kehormatan itu kayak misalnya gini. Gue nih bawa istri gue ketemu sama teman, tapi temannya itu teman bisnis bukan teman main. Nah, istri gue itu bisa bersosialisasi dengan teman gue atau dengan istrinya teman gue gitu loh. Itu salah satu faktor yang bisa disebut menjaga kehormatan gue sebagai suami dan gue sebagai kliennya si teman gue itu. Atau hal kecil Pak, kayak misalkan hidup di dalam satu perumahan. Jadi istri kita tuh ketika keluar dia bisa bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat setempat. Betul. Itu bikin kita jadi seolah-olah dinaikkan martabatnya gitu. Betul. Jadi si suami ketika nanti buka bisnis atau apapun itu disupport sama masyarakat sekitar. Betul. Beda sama yang suka ngegosip. Iya. Bener kan? Iya. Nantinya malah jadi istri si bapak itu mah gitu kan. Bahaya. Ya mungkin ada kali kayak gitu, tapi nggak usah banyak-banyak. Nah sekarang kalau lu tanya hubungannya apaan bang antara kehormatan sama bikin tajir? Oke, ini kita buka dikit ya. Kan tadi udah dibilangin nih sosialisasi yang baik ya kan? Bukan dangdut kan? Apa tadi sosialisasi yang baik? Nah sosialisasi yang baik, kita bersosialisasi itu kan memberikan kesan positif buat lawan bicara, buat orang lain yang ketemu sama kita atau sama istri kita atau sama pasangan kita kan. Nah dari situ biasanya kalau interestnya udah dapet, engagement muncul, dapat, biasanya peluang-peluang baru tuh muncul bro. Jadi maksudnya gitu. Kan kebayang kalau kita bawa pasangan ketemu teman bisnis, pasangan kita jutek nih, itu kan mood semua berubah. Pernah ngalamin nggak dalam pacaran nih? Pacaran ngalamin. Pacaran banyak kan? Ngalamin.
ada salah satu teman-teman lu yang bawa makhluk halus yang nggak ngenakin banget. Iya betul. Nah itu. Lagi ketawa tiba-tiba. Nah itu semua peluang yang tadi ngomongin bisnis segala macem Gagal. Buyar. Gitu loh. Jadi perempuan atau cewek yang bisa menempatkan dirinya di situasi tertentu itu wajib dipertahankan. Gitu loh. Dan itu memang bisa bikin tajir itu tadi. Karena mungkin aja para istri ini ngobrol, ternyata ada satu bisnis baru. Ujung-ujungnya kan buat kita-kita juga semua. Buat semua. Lagi. Betul. Iya kan? Cuan for life. Jadi kalau misalnya kalian punya pasangan itu yang masih suka apa sih namanya, baper nggak jelas atau apa ya, overthinking gara-gara kita punya teman, punya klien perempuan, terus pacar lu jadi apa sih namanya? Overprotective lah. Nah itu tolong dikasih tahu, tolong direvisi kelakuannya gitu. Revisi. Karena itu bukan bikin lu jadi apa ya, bukan bikin lu jadi terlihat keren, enggak, terlihat bodoh. Iya. Pertama, para laki-laki yang lain itu bakal bilang, wah ini cowok nggak bisa ngurus cewek. Jangan sampai. Gitu kan, omongannya begitu kan. Nah, terus apa lagi? Tadi yang ngomongin kehormatan nih. Kita udah ngomongin sosialisasi bisa menghasilkan peluang bisnis baru. Atau misalnya perbandingannya gini deh, daripada kita punya pasangan yang begitu diajak ketemuan malah ngegosip. Itu tadi. Iya kan? Betul. Jadi yang diomongin, jadi gini, bayangin aja nih, misalnya gue lagi ketemu sama partner bisnis, gue bawa istri, dia bawa istri, terus atau bawa pasangan lah ya, pada ngegosip, kan kita jadi vibes-nya tuh malu gitu, justru jadi malu banget gitu. Jadi kurang berkelas. Betul. Jadi kurang berkelas. Jadi yang 3 poin tadi, yang pertama adalah cewek yang bisa menghasilkan uang, yang bisa cari uang. Betul. Yang kedua dia bisa mengelola uang. Nah. Yang ketiga dia bisa menjaga kehormatan. Kehormatan. Ya. Ini kehormatan dalam hal ini bukan kehormatan. Ya bukan. Bukan. Tapi kehormatan keluarga, nama baik keluarga, nama baik suami dan istri atau lu dan pasangan lu gitu loh. Begitu. Betul. Cuma ada cumanya. Apa? Bukan berarti lu nyuruh pasangan lu buat cari uang. Nah, itu juga. Karena banyak ya kayak begitu. Lu salah satunya bukan. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Masih banyak nih yang gue kenal. Lah, malah cowoknya yang diem-diem main-main doang. Bininya suruh kerja. Ada lah pokoknya. Banyak. Sorry, banyak. Masih banyak yang kayak begitu. Jadi kalau dilihat kok kebalik ya. Nah, malah jadi pekerja keras itu istrinya. Justru nanti istrinya bingung. Ini mau menjaga kehormatan apa? Oh nggak ada. Kan suaminya juga nggak ada kehormatan. Oke. Ini gue dari tadi mau nge-vapingnya nggak ada. Oke. Ada lagi nggak nih? 1, 2, 3. Kalau dari gue cuma 3 doang. Wah, udah mau jam 8 pak. Kenapa? Live IG. Oh, oke. Anjir. Ya udah, oke bro. Pembahasan sekarang sampai sini aja. Kalau ada komen seperti biasa silahkan ditulis. Kalau ada kritik silahkan. Yang lain kritik juga udah banyak sih. Banyak yang kritik. Terus thank you ya. Gara-gara bantuan kalian sekarang kita sudah monet. Oke, akun ini sudah monet. Thank you brother. Anjay. Jadi komennya diperbanyak boleh. Yang mau ikut nimbrung, ya boleh aja. Silahkan komen. Nanti kalau bisa kita balas. Kalau enggak kita bikin video kalau emang keren. Yang mau langsung berdiskusi juga bisa langsung cek Instagram kita. Nah, ke Instagram boleh. Konten kreatif. @kontenkreatif. Betul. Betul. Oke, brother. Sampai sini aja video kali ini. Next video pasti lebih keren lah. Oke? Sana pamit. Close. Ayah.